Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan materi kimia kelas 12 yaitu polimer. Sebelum itu, perkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, Alia Nabila Arimurti, absen 4. Yang kedua, Alia Putri Ramadhani, absen 8. Yang ketiga, Balkis Sasna Mariza, absen 10. Yang keempat, Diah Erisanti, absen 14. Yang kelima, Diva Khairunisa, absen 17. Yang keenam, Izati Afifanora, absen 24. Dan yang terakhir, Kinanti Bunga Citamaya, absen 25. Nah, langsung saja kita ke materinya. Jadi, sebelum kita masuk ke inti materinya, kita harus tahu apa itu polimer. Polimer berasal dari bahasa Yunani atau poli yang artinya banyak, dan meros yang artinya unit atau bagian. Jadi, polimer merupakan molekul berukuran besar atau makromolekul yang terdiri dari rantai atau utayan unit pembangun yang saling berikatan. Nah, unit pembangun itu disebut dengan monomer. Selanjutnya, sifat-sifat polimer. Yang pertama, stabilitas dan isolator yang baik. Nah, dia tuh lebih stabil karena berat molekulnya besar. Dia juga merupakan isolator yang baik karena dia tahan panas dan tahan listrik. Yang kedua, elastisitas atau kelenturan. Nah, dia juga bersifat elastis dan plastis. Yang ketiga, ketahanan terhadap mikroorganisme. Jadi, polimer itu tahan terhadap korosi dan kerusakan lingkungan yang agresif. Dan yang terakhir, bersifat ringan dan pengolahannya mudah. Nah, dia juga memiliki rasio volume yang kecil, sehingga bersifat ringan, dan pengolahannya mudah dan biayanya juga murah. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sifat polimer. Pertama, panjang rantai. Semakin panjang rantai monomer, kekuatan polimer bertambah dan sukar meleleh. Nah, hal itu dikarenakan semakin banyak gaya antar molekul di sepanjang rantainya. Yang kedua, susunan antar rantai. Polimer yang tersusun secara teratur atau kristal lebih kuat daripada polimer yang tersusun secara acak atau amorf. Susunan rantai-rantai dalam polimer itu bisa membentuk daerah kristalin ataupun amorf. Nah, semakin banyak daerah kristalin yang terbentuk, semakin kuat polimer tersebut. Nah, sedangkan semakin banyak daerah amorf, maka semakin lunak polimernya. Yang ketiga, ikatan silang pada polimer. Banyaknya percabangan menyebabkan kekuatan polimer berkurang dan makin mudah meleleh. Jadi, semakin banyak percabangan rantai pada polimer, semakin tidak teratur susunannya. Nah, akibatnya kekerasan dan kerapatan polimer akan menurun, tetapi fleksibilitasnya meningkat. Yang keempat, gugus fungsi pada monomer. Adanya gugus fungsi seperti OH dan NH meningkatkan kekuatan dan titik leleh polimer karena bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, akibatnya gaya antar molekul polimer akan meningkat, sehingga kekerasannya juga akan meningkat. Yang kelima, ikatan silang pada monomer. Adanya ikatan silang menyebabkan kekuatan polimer bertambah dan sukar meleleh. Contohnya itu termostat, tidak memiliki ikatan silang dan gaya antar molekulnya lemah, sehingga mudah lunak dengan pemanasan dan mudah dibentuk kembali. Yang terakhir, penambahan zat aditif. Zat aditif memegang peranan penting untuk memperbaiki kualitas polimer. Adapun contoh penggunaan zat aditif itu ada plasticizer, zat penguat, dan zat penyetabil. Selanjutnya ada polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi merupakan polimerisasi dengan penambahan unit monomer yang terus-menerus dipacu oleh suatu intermediate yang biasanya berupa radikal, anion, kation, dan membentuk polimer. Polimerisasi adisi biasanya terjadi pada unit monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Reaksi adisi mengakibatkan terbukanya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Selanjutnya ada contoh dari polimerisasi adisi. Beberapa contoh polimer dari hasil polimerisasi adisi yaitu polistirena, polietilena, poliakrilat, dan metakrilat. Polimer yang dihasilkan dari proses polimerisasi adisi memiliki sifat lengai atau sukar untuk bereaksi secara kimia. Atas alasan tersebut, polimer adisi merupakan non-biodegradable. Selanjutnya ada mekanisme dari polimerisasi adisi. Jadi di sini ada suatu molekul yang menjadi monomer. Di sini ada ikatan C rangkap C, lalu C ini tangannya kan udah saling berikatan, maka udah kepakai dua. Dua tangannya lagi dipakai untuk berikatan dengan gugus P dan Q dan gugus R dan S. P dan Q juga R dan S ini belum tentu hidrogen, bisa gugusannya seperti alkil, halogen, dan lain-lainnya. Lalu yang terjadi pada monomer tersebut adalah ikatan rangkapnya terpecah dan membuka ke kiri dan kanan. Begitu juga pada monomer 2 dan monomer 3. Lalu ikatan antara C dan C ini menjadi ikatan tunggal. Jadi monomer 1 dan monomer yang lainnya saling bergandengan tangan. Pada monomer 1, tangan C yang paling kiri tidak berikatan karena dia yang paling ujung. Lalu tangan C yang pada monomer yang pertama berikatan dengan tangan C
yang kiri pada monomer kedua. Begitu juga tangan C yang kanan pada monomer kedua berikatan dengan tangan C yang paling kiri pada monomer yang ketiga. Tangan C yang paling kanan pada monomer yang ketiga ini berikatan dengan monomer yang lainnya sampai membentuk satu rantai. Monomer yang berikatan bisa banyak, bahkan bisa ratusan hingga jutaan. Jadi rantainya ini nanti akan terus memanjang. Nah, karena sudah berikatan, maka monomernya ini akan menyatu. Lalu rantai monomer ini memiliki monomer yang berulang, dan batasnya itu ada di gambar yang ada di sini, yang ada garisnya ini. Itu adalah batas dari monomer, antar monomer. Dari mekanisme polimerisasi adisi tersebut dapat dituliskan reaksi polimerisasi seperti ini. N ini adalah jumlah banyaknya monomer. Selanjutnya ada contoh soal reaksi polimerisasi adisi, yaitu buatlah reaksi polimerisasi polimer polivinyl klorida atau PVC dari monomer vinyl klorida 1 kloroetana. Jadi 1 kloroetana ini adalah 2 atom C dengan ikatan rangkap. Lalu di atom C nomor 1 ada gugus kloro. Jadi kita tulis Cl di atas C yang pertama. Lalu kita lengkapi gugus hidrogennya. Misalnya di sini kita buat 3 buah monomer. Karena di sini ada ikatan rangkap, maka ini memakai polimerisasi adisi. Caranya sama seperti tadi, kita pecah rangkapnya dulu menjadi ikatan tunggal. Lalu dia akan berikatan antara monomer satu dengan monomer yang lainnya menjadi sebuah rantai. Dan batas antar monomer yang berulang ini ada di garis yang sudah ada di foto ini. Jadi kita tinggal masukin aja ke rumus reaksi polimerisasi yang ada di slide sebelumnya. Maka ini adalah reaksi polimerisasi polivinyl klorida. Selanjutnya, polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi merupakan reaksi polimerisasi yang disertai dengan pelepasan molekul kecil seperti H2O, NH3, dan HCl. Umumnya monomernya mengandung gugus NH2, OH, atau COOH. Nah, pembahasan dari reaksi polimerisasinya. Misalkan ini ada 3 molekul atau monomer seperti ini. Jadi ini ada NH2. Nah, NH2 ini bisa kita pecah menjadi NH, H seperti ini. Nah, kotak hitam ini maksudnya adalah rantai karbon. Bisa apapun, pokoknya rantai karbon. Kemudian di sini ada COOH dan di sebelahnya ada molekul lain tetapi strukturnya sama. Kemudian reaksi yang terjadi seperti ini. Gugus OH pada monomer yang pertama itu berikatan dengan atom H pada gugus NH2 monomer yang kedua. Jadi putus lalu berikatan. Hal yang sama terjadi pada monomer yang kedua dan yang ketiga. Nah, karena H2O lepas, maka gugus C rangkap O langsung berikatan dengan N tunggal H. Jadi seperti ini dan seterusnya. Jadi bisa kalian lihat perulangannya atau unit berulangnya itu ada di tengah-tengah yang diberi garis putus-putus. Nah, jadi reaksi polimerisasinya adalah monomer NH2 terus kotak COOH sebanyak N menjadi NH kotak CO sebanyak N kali plus N-1H2O. Nah, kenapa N-1? Karena kalau ada 3 monomer, maka H2O lepas dari 1 dan 2 dan 3, jadi berarti cuma ada 2. Dan kalau ada N berarti H2O yang lepas adalah N-1. Karena ujung yang paling kiri dan yang paling kanan H2O-nya tidak lepas. Masih ada gugus OH dan atom hidrogennya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke contoh soal. Ini adalah contoh soal reaksi polimerisasi kondensasi. Jadi ini ada soal buatlah reaksi polimerisasi dari asam 6 amino heksanoat. Nah, ini kita gambar dulu monomernya. Kemudian di cabang nomor 6 itu ada amino atau NH2. Nah, karena CH2-nya terlalu panjang, jadi bisa kita singkat menjadi seperti ini. Jadi H, strip N, strip H, strip CH2, 5 kali, strip C, strip O, strip OH. Kemudian kita gambar monomernya 3 kali. Nah, kenapa ini termasuk polimerisasi kondensasi? Karena ada gugus NH2 dan COOH. Di sini prinsipnya sama, molekul yang dilepas adalah H2O. H2O itu OH-nya dari gugus COOH dan atom H-nya dari gugus NH2.
Nah, jadi di sini OH-nya kita pecah berikatan dengan H dan H2O. Kemudian gugus OH, monomernya yang kedua juga sama. Setelah itu kita satukan menjadi seperti ini. Kemudian bisa kita lihat unit berulangnya di sini kita kasih garis putus-putus. Jadi setelah disatukan menjadi seperti ini, kita buat reaksi polimerisasinya. Jadi ada N, H, strip N, strip H, CH2 5 kali, strip CO, strip OH menjadi NH, CH2 5 kali, strip C rangkap O, strip kosong seperti ini. Kemudian kita kasih kurung kotak sebanyak N. Jangan lupa air dilepas kalau N monomer yang dilepas adalah N-1 H2O. Karena tadi ujung yang paling kiri dan kanan gugus H dan OH-nya masih utuh. Selanjutnya, jenis-jenis polimer berdasarkan monomer. Jenis polimer berdasarkan monomer dibagi menjadi dua, yaitu homopolimer dan kopolimer. Yang pertama, homopolimer. Homopolimer dikenal sebagai polimer linier adalah polimer yang terdiri dari monomer yang sama atau serupa. Misalnya, polivinilklorida adalah polimer adisi yang mengandung monomer yang sama, yaitu vinilklorida. Lalu jenis polimer kopolimer. Kopolimer juga sebagai heteropolimer adalah polimer yang monomernya berbeda. Contoh dakron, nilon 66, dan melamin atau fenolformaldehida. Proses polimerisasi berlangsung di bawah suhu dan tekanan tinggi atau dengan bantuan katalitas. Tetapi tanpa katalitas, struktur molekulnya tidak teratur. Dengan demikian, fungsi katalitas adalah untuk mengontrol pembentukan struktur molekul agar lebih teratur sehingga diperoleh sifat-sifat polimer yang diharapkan. Selanjutnya, jenis-jenis polimer berdasarkan susunan rantai. Pada jenis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu polimer linear, polimer bercabang, dan polimer 3 dimensi. Yang pertama yaitu polimer linear. Polimer linear yaitu polimer yang tersusun secara berulang-ulang, saling berikatan dan membentuk rantai polimer yang panjang. Misalnya, polietena, polivinilklorida, dan lain-lain. Polimer ini memiliki titik leleh, kekuatan tarik, dan kerapatan yang tinggi. Lalu yang kedua, ada polimer bercabang. Polimer bercabang adalah polimer linear yang memiliki cabang dengan panjang yang berbeda pada rantai utama. Karena adanya cabang di rantai utama, polimer ini memiliki titik leleh, kekuatan tarik, dan kepadatan yang rendah. Contoh polimer bercabang adalah glikogen. Lalu yang terakhir yaitu polimer 3 dimensi. Polimer jaringan 3 dimensi atau polimer ikatan silang adalah polimer linear yang dihubungkan bersama untuk membentuk jaringan 3 dimensi. Polimer ini memiliki sifat sangat keras, kaku, dan rapuh. Contoh polimer rantai silang adalah bakelite dan resin urea formaldehida. Saya Aulia Putri akan menjelaskan jenis-jenis polimer. Yang pertama berdasarkan asalnya, yaitu ada polimer alam, berasal dari alam dan organisme hidup. Melansir gramedia.com, jenis ini relatif mahal karena memang berasal dari alam. Namun, sifat dari jenis ini kurang menguntungkan, contohnya seperti karet. Komoditas yang berasal dari getah pohon karet ini cepat untuk mengalami kerusakan akibat terkena minyak atau udara dalam jangka waktu lama. Lalu, menurut penelitian para ahli, polimer sintetis yang dibuat ternyata dapat direkayasa sesuai dengan sifat-sifat yang ingin dikembangkan. Tujuan dari perekayasaannya adalah untuk mendapatkan polisintetis yang sesuai untuk kepentingan komersial. Lalu, berdasarkan sifat panas, ada polimer termoplas, adalah polimer yang tidak tahan panas. Polimer tersebut apabila dipanaskan akan meleleh atau melunak dan dapat dilebur untuk dicetak kembali atau didaur ulang. Contohnya polietilena, polipropilena, dan PVC. Lalu ada polimer termosting, adalah polimer yang tahan panas. Polimer tersebut apabila dipanaskan tidak akan meleleh atau sukar melunak dan sukar didaur ulang. Contohnya melamin dan bakelit. Dan yang terakhir berdasarkan pembentukan. Reaksi adisi adalah reaksi pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, sehingga ada atom yang bertambah di dalam senyawa yang terbentuk. Jadi, polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dan monomer-monomer yang berikatan rangkap atau ikatan tak jenuh. Pada reaksi ini, monomer membuka ikatan rangkapnya lalu berikatan dengan monomer lainnya, sehingga menghasilkan polimer yang berikatan tunggal atau ikatan jenuh. Artinya,
Monomer pembentukan polimer adisi adalah senyawa yang ikatan karbon berikatan rangkap seperti alkena, sterina, dan haloalkena. Polimer adisi ini biasanya identik dengan plastik karena hampir semua plastik dibuat dengan polimerisasi adisi. Misalnya polietena, polipropena, polivinil klorida, teflon, dan polisoprena. Lalu ada kondensasi, merupakan reaksi penggabungan gugus-gugus fungsi antara kedua monomernya. Artinya, polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang mempunyai dua gugus fungsi. Misalnya, senyawa polipeptida atau protein dan polisakarida merupakan senyawa biomolekul yang dibentuk oleh reaksi polimerisasi kondensasi. Saya Kinanti Bunga Citamaya akan menjelaskan mengenai kegunaan atau aplikasi polimer. Yang pertama ada PAT atau yang dikenal juga dengan bahan plastik polyethylene terephthalate, memiliki sistem perlindungan yang baik terhadap air, udara, dan kelembapan. Plastik dengan kode ini biasanya digunakan sebagai botol minuman dan hanya direkomendasikan sebagai kemasan sekali pakai. Selanjutnya yang kedua ada HDPE atau High Density Polyethylene. Diketahui memiliki ketahanan kimiawi yang cukup bagus sehingga biasanya plastik jenis ini dapat ditemukan pada kemasan deterjen dan sebagainya. Yang ketiga ada PVC atau V. Polyvinyl chloride ini memiliki karakter fisik yang stabil dan tahan terhadap bahan kimia, pengaruh cuaca, aliran, dan sifat elektrik. Bahan ini paling sulit didaur ulang dan biasa digunakan untuk pipa dan konstruksi bangunan. Selanjutnya yang keempat ada LDPE atau Low Density Polyethylene. Bahan plastik ini cenderung lebih lembek dan lentur. Biasanya digunakan untuk mengemas produk yang memerlukan fleksibilitas seperti pada botol madu dan botol saus. Pengaplikasian polimer yang kelima ada PP atau polipropilin. Bahan plastik jenis ini memiliki daya tahan yang baik terhadap bahan kimia, kuat, dan memiliki titik leleh yang tinggi, sehingga cocok untuk produk yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Selanjutnya yang keenam ada PS atau polisterin. Polisterin yang terdapat kandungan sterin sangat berbahaya jika masuk ke dalam makanan. Jika ini masuk ke dalam tubuh, maka akan berdampak negatif pada kesehatan otak dan syaraf manusia. Contohnya penggunaan styrofoam pada bahan bungkus makanan. Selanjutnya yang terakhir ada outlier atau O. Kode plastik selanjutnya adalah O yang mana dapat tertuju kepada plastik berbahan akrilik, fiberglass, nilon polikarbonat, dan polikletik asid. Biasanya plastik dengan kode O ini digunakan untuk produk seperti kacamata plastik, benang nilon, dan sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh polimer. Yang pertama serat sintetis, kapas atau serat alam yang merupakan polimer karbohidrat atau selulosa, dan polimer protein seperti wol dan sutra. Yang kedua karet sintetis. Karet sintetis ini dibentuk menggunakan bahan dasar monomer, misalnya butadiene dan stirena menggunakan cara kopolimerisasi. Yang ketiga orlon. Orlon merupakan polimer adisi yang berasal dari monomer akrilonitril. Yang keempat PVC atau polyvinyl klorida. Ini memiliki sifat keras dan kaku, dapat dipakai untuk menciptakan pipa plastik, pipa paralon, pipa kabel listrik, kulit sintetis, dan ubin plastik. Yang kelima ada polietena. Polietena ini merupakan polimer fleksibel atau tanah liat massa rendah, dapat ditekuk yang tidak mudah pecah saat ditinggalkan di luar ruangan atau bersentuhan dengan lumpur, tapi tidak tahan panas. Lalu ada polipropena. Ini memiliki sifat yang sama seperti polietena, oleh lantaran plastik ini juga banyak diproduksi, yang membedakan hanya kekuatannya lebih besar dari polietena dan lebih tahan panas serta tahan terhadap reaksi asam dan basa. Lalu ada teflon. Ini merupakan lapisan tipis dengan bahan yang suhu tinggi dan bahan kimia. Lalu bakelit merupakan suatu jenis polimer yang dibentuk menurut dua jenis monomer, yaitu fenol dan formaldehida. Lalu yang terakhir polymethyl metakrilat. Polymethyl metakrilat ini disingkat PMMA yang mempunyai nama dagang Flexiglass. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.